Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang memberi kepada kami peluang anugerah untuk secara bersama-sama ada di sini dalam pertemuan kami dengan Tuhan. Kami datang untuk mendengar Tuhan yang bicara kepada kami melalui firman-Mu yang tertulis dalam Alkitab. Oleh karena itu, ya Tuhan, urapilah hamba-Mu supaya hamba beroleh kelayakan untuk menyampaikan firman-Mu dalam pimpinan Roh Tuhan. Dan oleh karya Roh Kudus, kami sama-sama dibuat mengerti sabda-Mu yang tertulis. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Ya, selamat sore ya. Selamat sore untuk umat pilihan yang ada di tempat ini, kemudian yang ada di dunia online, yang juga mengikuti ibadah. Saya semalam dihubungi oleh rekan kami di staff. Bapak mohon kesediaan menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah penutupan semester. Saya berpikir sejenak, saya bilang oke, saya bersedia. Nah, di depan saya itu ada keluarga sama saya, satu orang Muslim yang mengurus anaknya hendak nikah. Jadi berarti kami harus hadir. Lalu sekembalinya dari sana saya mempersiapkan diri sampai jam 3. Baru selesai saya mempersiapkan sebuah renungan setelah mengerjakan ejafung saya. Kalau pos ini sudah selesai ya, sudah jalan tol lolos begitu ya. Saya masih ada perbaikan, tetapi saya bersyukur bahwa dengan perbaikan itu saya mengerjakan dan saya mengerti. Saya belajar untuk apa artinya ada hal-hal yang harus saya perbaiki. Lalu setelah itu saya berpikir apa yang saya harus sampaikan dalam kaitan dengan ibadah penutupan semester. Saya kira Alkitab tidak disiapkan untuk kitab penutupan ibadah, begitu ya, sehingga kita mesti mencari teks-teks yang relevan. Semua relevan, tetapi paling tidak kita harus mencari. Lalu saya memutuskan untuk mengambil dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Baik, karena ini cukup panjang, jadi kalau bisa ditampilkan kita melihat beberapa ayat. Kalau kita membaca seluruhnya memang waktu kita. Ya, kita coba memperhatikan bagian ini. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Tetapi orientasi pergumulan kita untuk teks bacaan kita itu mulai dari 14 sampai dengan ayat yang ke-30. Yang saya coba tempatkan dalam sebuah tema. Bisa munculkan di mana? Jadi dari Matius 25 mulai 14 sampai 30. Lalu ini kita mau mencoba melihatnya dalam sebuah topik yang saya beri. Tak bisa. Di PowerPoint ini. Ya, terima kasih. Ya, mungkin sudah bosan mendengar istilah ini, tapi saya lagi tergila-gila dengan pendekatan ini. Tertarik dari pendekatan.
narrative homiletis, gitu ya. Maksudnya homiletis itu uraian, penjelasan terhadap sabda firman Tuhan. Jadi orang bilang homilia atau orang bilang homiletika, gitu ya. Tapi saya pakai istilah homiletis. Sifat. Akhir semester, jadi analisis naratif homiletis akhir semester terhadap perumpamaan talenta dalam Matius 25 ayat 14 sampai 3. Saya sengaja tidak menggunakan gelar, gitu ya. Silakan sajalah mau gunakan tidak menggunakan. Rata-rata orang bule mereka tidak menggunakan gelar, gitu ya. Biasanya beberapa dosen yang mengajar saya itu mereka tidak menggunakan gelar. Ada yang sampai semua disebutkan, sehingga ada seorang orang tua rohani saya bilang hampir kucing di rumah tidak disebutkan. Dibilang begitu. Jadi mulai STH sampai semua disebutkan di sini. Memang ada yang punya kecenderungan begitu. Oke, saya tidak bawa. Oh, kias dulu. Lalu ini memang saya sengaja siapkan nanti akhir dari penyampaian saya. Kita akan membuat sebuah buku yang disebut dengan antologi atau buku antologi Homilia STT IKSN Santosa Asih. Ia semacam bunga rampai atau chapter book. Ya, kita coba memunculkan istilah ini. Istilah ini sudah lama di luar sana, tetapi saya tidak tahu apakah Bapak Ibu sudah kenal istilah ini. Antologi, dia berbeda dengan ontologi. Bisa antologi tentang puisi. Kalau teman-teman mahasiswa punya kemampuan untuk puisi, dari sekian banyak puisi dihimpun menjadi sebuah buku yang disebut dengan antologi. Antologi puisi di Taman IKSN. Saja gitu ya. Jadi itu merupakan himpunan dari puisi, cerpen dan lain sebagainya. Ya, saya kira Ibu Esther pernah sampaikan dalam WA grup ya tentang istilah ini. Ya, ini saya dapat karena memang ketika saya mengajar sebuah mata kuliah dan saya harus cari buku-buku, ternyata buku Profesor Ali Tonang itu dia merupakan kompilasi atau ya himpunan dari beberapa karya orang lain yang dijadikan menjadi satu, sehingga itu bisa disebut dengan antologi atau bisa juga disebut dengan chapter book atau book chapter, supaya ini kemudian ya kita menjadi familiar dengan istilah-istilah. Kalau tidak mengerti silakan cari di Google, karena nanti Google juga termasuk salah satu bagian dari talenta yang kita mau bicara. Oke, kita lanjut. Ya, ini bentuknya seperti ini. Kalau sekiranya sudah selesai, itu ada renungan dosen dan alumni yang dihimpun dalam apa yang disebut dengan antologi homilia. Lanjut. Oke. Ya, sebelum saya masuk kepada pendekatan narasi terhadap teks yang kita baca, saya ingin membawa Bapak Ibu dalam pemahaman bersama tentang talenta. Supaya kita paham tentang talenta itu, kita berusaha dalam bahasa ibu untuk kita mengerti dalam bahasa ibu dan memuliakan Tuhan dalam bahasa ibu kita. Ibu ngerti? Lanjut. Ya, saya bilang saya melansir dari Alkitab.org supaya saya tidak dicap sebagai pencuri akademis. Tentang pengertian talenta dalam beberapa konteks budaya. Pertama, orang Ibrani memahami talenta dalam pengertian berat. Jadi ketika bicara tentang talenta, maka mereka bicara tentang berat dan jumlah mata uang yang sama dengan 3.000 sikal dan seterusnya. Ataupun jika diuangkan sebesar $1.600. Kemudian dalam hubungan dengan Yunani, ia sama dengan $1.180. Itu kalau hitung-hitungan cukup besar. Kalaupun saya diberikan uang itu tidak mampu saya kelola. Oke, kita lanjut. Lalu saya
lagi, talenta adalah ukuran atau timbangan sebesar 3.000 sikal, atau paling tidak ia sama dengan kurang lebih 34 kg. Kemudian dalam perjanjian baru, ukuran jumlah uang yang sangat besar nilainya, yaitu 6.000 dinar. Jadi talenta ia bicara tentang pemberian harta kepada 3 kelompok hamba, tetapi dalam pengertian uang. Jadi mereka diberikan uang. Lanjut. Kemudian dalam budaya Yunani, lagi-lagi saya mengambil dari Alkitab Sabda. Ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membangun pengetahuan kita tentang Tuhan dan isi Alkitab berdasarkan informasi-informasi yang dibangun oleh orang lain. Talenta dalam Yunani, khususnya Matius 18 ayat 24, adalah sejumlah mata uang senilai 600 minas. Lalu 10.000 talenta, itu ada di dalam Matius 18. Itu suatu jumlah yang luar biasa benar. Pajak yang dibayarkan oleh seluruh wilayah, dalam arti wilayah Yudea, Idumea, Samaria, termasuk juga Galilea dan Perea, setahun hanyalah 800 talenta. Nanti kita bisa menggali lagi lebih dalam tentang talenta itu. Lalu saya coba membuat definisi konsep yang dalam arti definisi yang saya buat yang terlahir dari saya membaca teks Matius 25 ayat 14 sampai dengan ayat 30. Ini definisi yang saya buat sendiri, yang disebut dengan definisi konseptual. Konsep saya maksudnya, talenta adalah pemberian kepercayaan si orang Tuhan kepada para hamba-hambanya. Itu jelas ada di dalam teks itu. Ada hamba 5, hamba 2, hamba 1. Ini istilah saja maksudnya, hamba yang menerima 5 talenta, hamba yang menerima 2 talenta, dan hamba yang menerima 1 talenta. Saya pakai istilah hamba 5, hamba 2, hamba 1. Atau bisa juga kita buat H5, H2, H1. Untuk apa? Mengelola harta berupa sejumlah talenta atau sejumlah uang yang diberikan oleh seorang tuan. Ya, memang penulis itu tidak menyebutkan tuan itu siapa, karena ini berupa perumpamaan. Tugas mereka adalah untuk menjalankan talenta atau menjalankan uang untuk mendapatkan keuntungan. Itu ada dalam ayat 16. Para hamba memiliki kemampuan yang berbeda dalam mengelolanya untuk mendapat laba atau keuntungan. Sehingga ada 5, dapat 5 lagi. Itu kan berhubungan dengan kemampuan mengelola uang. Yang 2 dapat laba lagi 2. Yang parahnya yang 1. Gitu ya. Hamba yang dapat 1 dinar. Padahal cukup besar. Cukup besar. Ya, lalu secara operasionalnya maksudnya bagaimana itu terjadi dalam lingkup kita di STI KSN? Saya definisikan, talenta dalam konteks STI KSN Santosa ASI adalah sejumlah harta. Mengapa saya pakai istilah sejumlah harta? Karena merujuk kepada teks yang bicara tentang harta dalam pengertian uang. Jadi dalam definisi operasional saya katakan talenta dalam konteks STI KSN Santosa ASI adalah sejumlah harta yang dipercayakan kepada dosen, sesi, staf, mahasiswa untuk dikelola secara baik demi kemajuan STI KSN Santosa ASI dengan indikator ada 4 program studi di STI KSN. 1 baru lolos dapat izin penyelenggara. Kita tepuk tangan dulu untuk itu ya. Jadi kalau di S2 ya ada ibu kita ibu cerita ya. Jadi ada 4 program studi, itu juga kita anggap sebagai harta yang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk dikelola secara baik. Kemudian harta yang lain ada ruang AC ruang kantor atau kantor-kantor yang dilengkapi dengan ruang AC ini juga harus digunakan secara baik.
Kalau tidak digunakan secara baik, maka pemborosannya juga luar biasa. Misalnya satu orang menghidupkan AC, itu kan pemborosan. Jadi bagaimana kita memaksimalkan, kita menggunakan secara baik harta yang ada di STT IKSM dalam konteks AC yang berhubungan dengan ruang kantor. Lalu ada kipas angin. Mengapa saya sebut kipas angin? Karena ya kami juga menggunakan kipas angin. Nah ini kipas angin juga harta yang harus dapat dipelihara secara baik. Waktu pulang harus dimatikan, jangan sampai dibiarkan dia terus berputar. Kan itu kan harus. Selain kipas angin, ada ruang belajar. Ini juga harus dipergunakan secara baik karena ini juga apa? Bagian dari harta yang dipercayakan. Kita punya ruang di atas ada beberapa. Ruang belajar, fasilitas internet. Saya tidak tahu seberapa yang menggunakan internet untuk kemajuan epistemenya dalam dirinya. Maksudnya meningkatkan pengetahuan dalam dirinya untuk pekerjaan Tuhan di lembaga. Ataukah hanya menggunakan Google untuk hal-hal yang ya sifatnya bisnis dan lain sebagainya. Tapi kita mesti menggunakan fasilitas sekolah dalam arti internet, Google, YouTube, semua akan terkoneksi dengan internet sekolah. Bagaimana itu dimaksimalkan secara baik? Lalu beasiswa, untuk mahasiswa, bagaimana bisa dimaksimalkan peluang mendapat beasiswa untuk studi secara baik? Saya mau jujur, saya dapat beasiswa itu setelah semester 8. Itu juga melalui perjuangan yang panjang. Baru saya dapat beasiswa dari New Zealand. Biasanya dipasang di situ nama-nama. Ada janji iman, bulan Januari, Februari sampai bulan Desember. Ibu Kaci pasti tahu. Dari masuk kantor itu langsung dibaca. Siapa yang belum bayar? Kalau punya pacar kan malu, saya biasa aja. Pacar saya, kali istri saya, dia bayarnya lunas karena memang saudaranya itu pengusaha. Jadi setiap saat itu setiap akhir bulan lah, setiap saat akhir bulan itu pasti dapat kiriman wesel. Jadi kalau ada wesel kami sudah tanda suara motor itu. Ini pasti suara motor tukang pos. Pasti ada wesel. Tapi saya sudah menduga wesel itu bukan untuk saya. Jadi saya waktu kuliah itu manusia tanpa wesel, jadi ya. Tapi aku puji Tuhan lah sampai selesai. Ya, jadi beasiswa itu dimaksimalkan secara baik karena apa? Ini merupakan harta yang dipercayakan Tuhan. Mohon maaf, Tuhan di sini dalam arti bisa punya negara. Harta talenta juga termasuk kemampuan setiap orang. Nah, secara teori, kemampuan setiap orang itu 1, 2, 3, 4. Yang sarjana itu ya paling tidak 2, 3, 4. Kalau 1 diploma ya pulang kampung. Atau seorang profesor bilang begini, Pak Ketua, maksudnya bukan ketua di tempat lain, mahasiswa yang pindahan ini mereka otak Pentium 3 dan 4. Maksudnya mereka itu encer berpikir. Jadi kita semua punya kemampuan IQ 1, 2, 3, 4. Bagaimana kita mengelola itu secara baik? Lanjut. Lalu mengapa memilih teks perjanjian baru yang menarasikan perumpamaan tentang talenta? Pertama saya melihat dari alasan didaktis, alasan pengajaran. Yesus menghabiskan waktunya untuk mengajar. Ya. Dia juru selamat, tetapi dia mengakhiri, dia mengerjakan pekerjaan Bapa di surga dengan cara mengajar. Maka saya kagum ketika dia menggunakan perumpamaan. Nah, ini luar biasa. Perumpamaan gitu ya. Jadi Yesus menggunakan metode-metode pengajaran dalam menjalankan salah satu pokok pengajaran. Saya mendengar dari teman, saya termasuk salah satu dosen yang agak susah mahasiswa mengerti. Saya tidak tahu apakah istilah-istilah yang dipakai atau apa, atau karena cara saya berkomunikasi atau seperti apa, saya masih merenung untuk itu. Tapi ketika saya membaca ini, saya mesti menggunakan metode secara variatif. Supaya apa? Supaya dimengerti. Ini lahir dari bagaimana Yesus menjelaskan tentang surga dengan metode-metode yang bervariasi. Kadang ia menggunakan perumpamaan tentang talenta.
tetapi kadang juga ia menggunakan anak darah. Jadi melihat sang mahasiswanya mungkin ada yang belum paham, dia pakai metode yang lain. Jadi kalau misalnya ada metode yang salah, ya kita perbaiki. Jadi saya senang untuk masukan dari teman itu. Bilang ada dua dosen yang memang agak sulit dimengerti sepanjang mereka mengajar. Salah satunya saya. Ya, itu masukan bagi saya. Kemarin saya pengen untuk wawancara, kemudian saya mau pakai mix method, penggabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Tapi karena waktu tidak cukup, mudah-mudahan semester berikut bisa. Langsung berikut, dalam konteks pengajaran tentang kerajaan surga, Yesus menggunakan beberapa metode seperti garis yang bijaksana dan mudah. Lalu talenta yang kita mau bicara. Jadi penggunaan talenta ini sebagai perumpamaan. Jadi cara Yesus menyampaikan bagaimana caranya supaya surga yang sulit dimengerti itu dapat dimengerti oleh para pendengar. Jadi sebagai seorang guru selalu bergumul dengan metode. Ya, tempat juga. Mungkin suatu saat kita bicara tentang pendidikan agama Kristen di pinggir pantai atau pendidikan agama Kristen di perahu. Ya, yang tadi saya sudah ceritakan itu nantilah dalam penelitian ini. Jadi saya menganggap itu sebagai sebuah masalah yang harus saya selesaikan. Karena ada teman saya yang menyampaikan sesuatu dan memang itu saya gumuli dan saya mendapat sebuah kebaruan dalam konsep tentang kerja. Saya menggunakan teori kerja dan saya menghasilkan sebuah artikel yang bagus. Itu juga nanti. Lanjut. Ya, nilai talenta. Ini dari Wikipedia. Talenta dari bahasa Yunani kuno, talanton. Nanti Pak ketiga yang punya urusan untuk menjelaskan paling lebar. Dipakai dalam pengertian skala atau ukuran atau keseimbangan. Jadi yang mereka dapat itu tentu ada sejumlah uang. Sehingga dalam konteks skala, ukuran, keseimbangan ya kita bisa terima itu. Dalam pengertian yang disampaikan dalam Wikipedia. Jadi talanton adalah suatu satuan ukuran yang beratnya kira-kira 80 ton atau sekitar 36 kg. Dan bila digunakan sebagai satuan uang senilai dengan berat perak tersebut. Talenta sebagai mata uang maksudnya memiliki nilai transaksi. Misalnya satu talenta dinilai dengan kisaran 6.000 denarius. Lalu hitung-hitungannya di bawah. Nilai satu talenta sekitar 20 tahun kerja oleh seorang pekerja biasa. Bila dihubungkan dengan upah minimum di Amerika Serikat dengan upah minimum sebesar $7,25 per jam, maka nilai dari satu talenta adalah sekitar $300.000 yang dapat diperoleh dalam waktu 20 tahun. Namun pada tingkat upah tahunan rata-rata $26,363. Dalam hal ini satu talenta nilainya sekitar $500.000. Baik, kita lihat dulu talenta-talenta dari tiga hamba. Lanjut. Nah, kira-kira hitungannya begini. Kalau hitungan saya salah ya, bisa dimaklumi karena matematika saya sudah mulai mungkin tidak. Jadi paling tidak hamba yang pertama $5 talenta itu mendapat 36 miliar 250 juta. Wah, itu kalau kasih ke saya menggunakan untuk apa ini ya? Atau kasih ke Pak Sony gitu ya. Nah, Pak Sony mungkin mau beli pesawat kah atau mau beli apa gitu, atau kuda berapa banyak begitu. Lalu setelah atau bonsai misalnya, cari bonsai yang harganya apa gitu ya. Jadi karena apa? Menjalankan uang gitu supaya kembali modal atau kembali keuntungan. Jadi sekian miliar itu untuk konteks sekarang. Lalu yang kedua, hamba yang kedua dapat 14 miliar lebih. Kalau dikasih mahasiswa saya tidak tahu kalau pulang kuliah lagi enggak, maksudnya kembali lagi kuliah enggak, atau usaha di kampung begitu ya. Lalu yang terakhir 7 miliar lebih. Itu hamba yang terakhir. Baik, lanjut.
analisis naratif yang saya janjikan dalam judul itu, saya tidak menggunakan secara utuh pendekatan naratif, tapi ada beberapa bagian yang saya ambil. Misalnya penokohan karakter, saya ambil di situ. Sementara poin-poin yang lain saya tidak ambil karena ini dalam konteks perumpamaan. Nanti kalau misalnya mahasiswa mencari buku dengan pola analisis naratif ini buku tipis tapi bagus sekali. Mudah-mudahan BPK masih terbit. Ini saya sudah miliki ini sangat lama, tapi bagus sekali. Agak sulit memang menemukan tokoh sentral atau mereka yang punya peran lebih banyak. Tokoh sentral dalam arti orang-orang yang memiliki sejumlah peran atau kegiatan yang lebih banyak dari yang lain dalam narasi tersebut. Walaupun begitu, saya tidak membaca keseluruhannya. Walaupun begitu, sebenarnya sang narator, maksudnya pencerita yang menceritakan dalam teks itu menyatakan bahwa ada yang menonjol di sana. Tokoh ini disebut dengan Tuan, gitu ya. Tentang tokoh ini, narator mengumpamakan bahwa ia akan bepergian ke luar negeri. Jadi penulis tidak menyebutkan siapa orang itu, tetapi yang dipakai dalam perumpamaan itu seorang tuan, namanya perumpamaan. Tetapi kemudian saya melihat apakah dia memiliki kaidah-kaidah sebagai tokoh sentral. Artinya dia punya kegiatan yang lebih banyak dari orang-orang lain yang disebutkan, misalnya hamba 5 talenta, hamba 2 talenta, dan hamba 1 talenta. Ternyata pada ayat ke-14 seorang tuan itu punya kegiatan yang lebih menonjol. Maka saya berani tempatkan sebagai tokoh utama dalam perumpamaan ini. Jadi sang narator mengumpamakan bahwa ia akan pergi ke luar negeri, kemudian kegiatannya adalah pergi ke luar negeri, memanggil hamba-hambanya. Kegiatan yang kedua, lalu mempercayakan harta kepada mereka, kepada 3 hambanya, kemudian mengadakan perhitungan dengan mereka. Lalu kata Tuhan itu kepada hamba yang menerima 5 talenta. Dalam ayat 21, tentu hamba yang baik. Dia bilang, kamu hamba yang baik. Ya, kamu hamba yang baik. Kepada yang menerima 5 talenta. Lalu kepada 2 talenta juga sang Tuhan ini berkata sama dengan yang kelima. Jadi di sini kita melihat bahwa ternyata Tuhan yang disampaikan dalam perumpamaan itu mendapat peran yang lebih banyak dalam cerita itu. Lalu yang berikut, jawab Tuhan itu kepada hamba yang menerima 1 talenta, itu ada dalam ayat 21, dan ini yang memang puncaknya ada di sini, yang 1 talenta itu. Nanti kita akan melihat. Lalu kita menghubungkan dengan kehidupan kita. Dalam sebuah kegiatan, seorang dapat disebut tokoh utama atau mereka yang punya peran utama dalam sebuah kegiatan. Bila ia lebih banyak melakukan kegiatan dari orang-orang lain, maka ia disebut tokoh utama. Atau ini orang utama ini dalam kegiatan ini. Dalam setiap kegiatan kita bisa menduga ini siapa yang lebih banyak melakukan peran. Oh, sebenarnya dia tokoh sentralnya. Dia tokoh sentralnya. Dalam kegiatan apapun, siapa yang punya banyak peran di sana, dia bisa dikategorikan sebagai orang yang punya peran sentral. Lalu dalam kegiatan itu kita dapat memastikan siapa tokoh sentralnya. Misalnya dalam acara di puncak, mohon maaf saya ambil contoh saja. Acara di puncak kemarin, saya menempatkan diri saya bukan sebagai tokoh utama, tetapi hanya sebagai tokoh kawan atau tokoh netral yang melihat dari jendela keluar. Terus ternyata ada mahasiswa, kemudian teman-teman lain naik mobil. Mereka mau kemana? Lalu saya ke bawah. Ternyata saya dapat info, mereka camping. Oh ya puji Tuhan, saya tidak ikut. Ya, tapi saya mendukung. Saya menempatkan diri saya sebagai orang apa? Kawan. Bukan musuh atau bukan orang yang menentang kegiatan itu. Saya mendukung. Karena itu untuk hal-hal yang baik.
Ya, jadi saya bertindak sebagai tokoh kawan atau bisa juga netral, tetapi bukan musuh dari acara tersebut. Artinya mungkin saya tidak punya peran apa-apa. Doa juga mungkin ya, saya doa, tetapi untuk perjalanan bagaimana memperhatikan mahasiswa karena Pak Ketua bersama-sama ya, saya tidak melakukan itu. Ini salah satu contoh kontekstual tentang pendekatan naratif terhadap teks Alkitab yang bersifat narasi. Jadi saya menyarankan kepada mahasiswa yang teologi, coba cari literatur yang bicara tentang eksegese narasi. Saya sangat bersyukur kalau di antara kita ada satu yang studi di Amanat Agung. Mudah-mudahan dia ketemu dengan pengajar tafsir naratif, Pak Arman Barus. Bukunya ada di perpustakaan, buku tebal. Atau kalau selesai di sana ya kita pasti mendapat seorang penafsir eksegesis narasi atau penafsir naratif. Dalam kegiatan belajar, apakah Anda sudah menjadi tokoh utama dalam belajarmu dan mengakhiri semester secara baik? Kalau Anda nyontek-nyontek, Anda mengambil karya orang lain, Anda bukan orang utama gitu ya. Melihat dosenmu, apakah dia sebagai orang utama di dalam belajar itu? Ya bisa saja. Oleh karena itu, ada ahli bilang ya pendekatan ini lebih menyentuh. Jadi tidak di awan-awan sana bicara makna teks aslinya begini, tetapi mendaratnya juga susah. Ya, masing-masing ada kekurangan. Kita lanjut. Lalu saya beralih kepada tokoh kawan. Mengapa disebut demikian? Karena peran yang dilakukan oleh tokoh ini tertuju kepada tokoh utama, sehingga dia disebut tokoh kawan. Dia punya kontribusi yang positif, kontribusi yang baik terhadap tokoh utama dalam cerita itu. Jadi kita menyatakan bahwa tokoh utamanya adalah tuan yang punya harta itu, miliaran itu, yang mempercayakan kepada hamba 5 talenta, 2 talenta dan seterusnya. Ya, dalam teks Matius 24 ayat 14-30, tokoh kawan yaitu hamba yang menerima 5 talenta. Ia disebut tokoh kawan atau kawan dari tokoh sentral, pemilik kekayaan, karena menjalankan uang 5 talenta dan mendapat keuntungan 5 talenta. Dia menjadi sahabat, menjadi kawan. Karena apa? Berhasil menjalankan talenta itu secara baik, maka dia menjadi kawan. Lalu yang kedua, ada hamba yang menerima 2 talenta. Ia juga menjalankan perannya secara baik, dapat keuntungan. Artinya tindakannya itu sesuai dengan tokoh utama, yaitu pemilik kekayaan dalam perumpamaan itu. Tidak berlawanan, karena sang pemilik kekayaan itu memberikan uangnya supaya itu dijalankan secara baik. Kita berlanjut. Lalu yang bersifat sebagai tokoh netral. Ketika kita membaca narasi sang narator dalam perumpamaan tentang talenta, sebagaimana yang disampaikan dalam teks Matius 25 ayat 14-30, maka kita berkesimpulan bahwa hamba 1 talenta sebenarnya bagian dari kehidupan sang pemilik. Harta yang mempercayakan hartanya, sang hamba 1 talenta berubah dari orang netral menjadi musuh. Dia menduga tuannya itu macam-macam. Dia menduga tuannya itu tidak bekerja tetapi menikmati keuntungan yang lebih besar. Memang kalau istilah kasarnya kurang ajar ya. Hamba yang kurang ajar gitu ya. Jadi mereka yang netral dalam suatu kegiatan bisa saja suatu saat berubah menjadi musuh, atau mereka yang tidak memberi dukungan apa-apa terhadap kegiatan yang dilakukan. Mereka ini tidak merespon secara baik pekerjaan yang diberikan kepadanya, yaitu menjalankan 1 talenta. Dalam konteks bacaan ini. Lanjut. Lalu kita sampai kepada mungkin bagian-bagian yang terakhir adalah tokoh lawan atau musuh. Hamba yang menerima 1 talenta menggali lubang di tanah dan menyembunyikan uang tuannya. Ayat 18. Hamba ini takut menjalankan 1 talenta. Ia memilih untuk tidak maksimalkan
satu talenta tersebut atau memaksimalkan satu talenta tersebut. Ia menilai tuannya kejam dan yang hanya mencari keuntungan tanpa kerja. Oleh karena hamba satu talenta ini mengembalikan uang tuannya. Itu dalam ayat 24. Tindakan ini menurut penilaian tuannya, yaitu hamba satu talenta adalah hamba yang jahat dan malas. Jahat dan malas. Ya. Puncak narasi dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 yaitu pada hamba yang jahat. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna ini. Kita berharap bahwa kita bukan hamba yang tidak berguna, tetapi menjadi hamba yang berguna. Menyelesaikan semester menjadi hamba yang berguna, bukan hamba yang tidak berguna. Menjadi orang yang berguna. Ya, berguna dalam banyak hal. Ada yang kita tahu dalam komputer, kita bisa bagikan kepada teman-teman yang masih bingung-bingung. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Lanjut. Kita sampai kepada penghujung. Kesimpulannya, mau menjadi hamba yang baik atau hamba yang jahat dan malas? Hamba yang baik adalah hamba yang menjalankan kehendak tuannya, sedangkan hamba yang jahat dan malas adalah hamba yang bertindak tidak sesuai dengan kehendak atau perintah tuannya. Tuhan kita yaitu Yesus Kristus. Dalam konteks lembaga, kita juga punya orang di atas kita. Saya sengaja memakai istilah orang di atas kita. Ya, ada Pak Pastor, kemudian yayasan dan lain sebagainya. Atau kita sebut dengan penyelenggara yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mengelola lembaga ini, yang olehnya saya mendapat kesempatan untuk bekerja. Kita juga punya orang di atas kita yang dipandang sebagai Tuhan atau pemberi kerja atau pemberi peluang untuk bekerja dan studi sehingga tercapai masa depan yang baik. Bila ada pekerjaan, jadilah tokoh sentral atau tokoh kawan dan bukan lawan atau musuh atau tidak mendukung apa-apa. Selamat mengakhiri semester tadi berlibur dan kembali memulai semester baru dalam semangat hamba 5 dan 2 menjadi berguna. Ya. Salam 5 dan 2 talenta. Amin.